kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres, karena saya melihat sudah banyak tugas-tugas yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan di wilayah hukum Polres Manggilbati. Tentu secara pribadi itu saya apresiasi. Pada tempat yang kedua, sebagai wakil rakyat, tentu apa yang menjadi hal-hal aktual yang terjadi di wilayah Manggarai Barat ini, walaupun konteksnya pada pagi hari ini kita ada diskusi, dialog, tapi saya sebagai anggota DPR tentu punya hak bertanya. Jadi Bapak Kapolres izin, yang pertama, beberapa minggu ini saya pantau di media online Bapak Kapolres terkait dengan persoalan masalah penjualan durian. Saya penting saya sampaikan ini, mengapa agar maksud saya Bapak Kapolres yang namanya pedagang kecil kita harus sama-sama support, kita harus sama-sama dukung, karena kasihan mereka itu jauh-jauh dari kampung hanya mau menjual durian di Labuan Bajo demi untuk menambah 1-2 pundi rupiah. Oleh karena itu, saya sebagai anggota dewan tentu agar ini supaya ke depannya hal-hal ini mari kita saling support supaya pedagang-pedagang itu minimal merasa nyaman menjual di Labuan Bajo. Terkait dengan masalah penjualan durian yang viral beberapa minggu yang lalu. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Kapolres? Karena ini juga sudah viral di media online kemarin. Sehingga kami juga perlu sampaikan supaya yang namanya pedagang kecil kita harus sama-sama mendukung. Lalu yang kedua, terkait persoalan masyarakat nelayan kemarin yang di Poso Barat, karena itu juga berada di wilayah saya, yang juga pada beberapa minggu lalu sudah melakukan pihak terkait. Sesungguhnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah bukan persoalan melarang saudara-saudara kita yang berada di luar wilayah Kecamatan Komodo. Karena dimanapun dari republik ini, yang namanya selagi dia warga negara Indonesia maka punya hak sama. Hanya maksud saya yang perlu saya mau sampaikan di sini, karena sesungguhnya kehadiran dari masyarakat nelayan di luar Kecamatan Komodo, dari segi sarana dan prasarana tangkap saya sulit kesimbang. Contoh saja nelayan saya di Soknar Pulombori itu hanya menggunakan kedinding, mata kail dengan sendal, sementara nelayan dari luar menggunakan buka cincin. Otomatis dari segi sini saja sulit ada asas keseimbangan. Lalu yang berikut, yang namanya wilayah operasional di wilayah perairan masyarakat nelayan di sana, tentu ada garis dari garis pantai dengan batas bil kedalamannya. Sehingga kalau bagi saya yang namanya menggunakan buka cincin dampaknya sangat berbahaya. Walaupun secara regulasi itu masih diperbolehkan, tetapi kita berpikir jangka panjang yang menjadi aset terbesar untuk kondisi di daerah ini. Apa dampak yang saya maksud sini? Karena menggunakan buka cincin itu Pak Kapolres, itu jaraknya seringkali itu sampai bisa sampai 1000 ke 1000 meter. Jadi apapun disiari di dalam lingkaran laut itu, baik itu ikan kecil yang lagi bertelur, terumbu karang itu masih diambil semua. Ini dampak menurut saya. Oleh karena ini perlu harus kita pikir secara serius. Lalu ketika masuk nelayan kecil di wilayah saya, di Meroka, Pasir Panjang, Rinca dan Purwomudi, wilayah selatan lah, hanya dengan mengandalkan alat tangkap, alat mata kail ini, tentu ini tidak disimbangkan. Jadi teman-teman yang menggunakan alat tangkap buat cincin ini pasti akan melakukan overfishing, penangkapan ikan berlebihan akibat menggunakan buka cincin ini tadi, sehingga ikan semakin berkurang. Contoh saya di sana laporan dari masyarakat saya di sana tadi, gara-gara karena penangkapan mereka ini melebihi kapasitas, akhirnya jaring buka cincin tidak bisa diangkat Bapak Kapolres. Ini bukannya itu masih ada di wilayah kawasan Pulau Mang yang berhadapan Kampung Sungai itu, tidak bisa diangkat. Apakah karena terangkut di ngangkut di bawahnya karena kena terumbu karang atau bagaimana, atau banyak ikan, akhirnya bukan itu dilepas sampai sekarang. Kalau memang mau bukti bisa kita sama-sama ke lokasi itu saya. Tidak bisa diangkat. Sehingga maksud saya ini perlu diperhatikan secara serius supaya ada keseimbangan antara masyarakat nelayan yang menggunakan mata kail tradisional untuk pencarian ketimbang dengan nelayan dari luar. Kecuali kalau pemerintah menyiapkan masyarakat nelayan itu sama seperti masyarakat nelayan dari luar, dan masyarakat itu harus ada progresnya.
Publik Manggarai Barat menanti kabar baik dari Polres Manggarai Barat dalam hal menangani kasus-kasus yang sudah dilaporkan oleh masyarakat. Contoh saya harus sampaikan pada kesempatan di Pak Polres, kasus dari saudara kita namanya Bayu Aji, almarhum, yang viral di media juga di Pak Polres. Banyak saya sampaikan ini, yang sampai sekarang itu kasus sudah hampir 6 bulan belum ada progres. Sehingga maksud saya minta dengan hormat kepada Pak Polres, karena ini adalah momentum yang paling baik menurut saya untuk kita saling diskusi menyampaikan hal-hal ini, agar kiranya ini menjadi sebuah atensi khusus supaya laporan kasus ini ada progres, agar masyarakat Manggarai Barat menanti kejutan-kejutan dari menyebut kasus seperti yang dari saudara-saudara luar. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena Kolombori adalah sebagai salah satu wilayah destinasi pariwisata film juga, sehingga maksud saya Pak Polres, karena ini perlu ada patroli per bulan, patroli di wilayah Kolombori, karena di sana juga ada pariwisata. Banyak juga saya lihat bule-bule yang sudah ke sana, jangan sampai mengganggu rasa kenyamanan mereka. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, saya penting juga saya sampaikan di Pak Polres, karena beberapa minggu ini ada banyak masuk via dan bertemu ke saya, masyarakat di Manggarai Barat ini. Tentu banyak laporan-laporan mereka di Polres yang masih mangkrak.